adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini kita kebaktian online lagi. Ibadah online. Sekolah Minggu tanggal berapa Kak? 22 November 2020. Kita mulai aja ya Kak kebaktiannya ya Kak. Yuk. Kita nyanyi nomor berapa Kak? Mari ke Nomor Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Ya. Adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian hari ini? Ya, luar biasa ya. Anak Tuhan Yesus harus selalu luar biasa. Oke adik-adik, kita kembali lagi di ibadah online pada tanggal 22 November. Walaupun online, tetap semangat, tetap sukacita dan tetap giat mengikuti ibadah online. Dan tetap tepat waktu ya, jam 9. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah online kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan jangan lupa siapkan Alkitab kalian ya. Mari adik-adik kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan, atas penyertaan-Mu kepada kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan berkati juga mata kami, hati kami, mulut kami, dan pikiran kami dalam mengikuti ibadah ini. Biarlah kami bernyanyi dengan sukacita dan kami mendengarkan firman-Mu yang disampaikan Abang dan Kakak guru sekolah minggu. Biarlah kami dapat mengerti, memahaminya, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di atas segalanya kami juga mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa yang telah kami lakukan, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Janganlah itu menjadi penghalang untuk berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
adik-adik, selamat hari Minggu 22 November 2020. Bang Potan di sini akan membacakan warta jemaat untuk kita. Adik-adik, kita akan merayakan Natal tanggal 20 Desember 2020. Namun adik-adik, kita tetap mempersiapkan adik-adik yang berpartisipasi dan berkontribusi untuk merayakan Natal itu, yang akan latihan-latihan, tetap menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi vitamin-vitamin. Juga dengan menjaga diri dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan ya adik-adik. Mari kita tetap masih bersebar dan tetap bersemangat sehingga iman kita tetap tumbuh meskipun kita beribadah online. Shalom adik-adik, salam sejahtera. Dah. Oke adik-adik, kita sekarang mau mempersiapkan persembahan. Kasih persembahan kalian, taruh di dalam amplop, tulis nama kalian, kelas berapa kalian, serahkan ke mama, papa, atau orang tua kalian. Nanti biar orang tua kalian menyerahkan ke Sintua Banjar. Oke Karya, sekarang kita mau nyanyi lagu apa? Kita mau nyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 33, judulnya Suaramu Ku Dengar. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu.
Hari ini kakak kasih ayat emas dari Yohanes 11 ayat 22 sampai 26. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku berseru. Sekali lagi adik-adik ya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan menyanyikan aku bersyukur kepadanya. Di sini adik-adik kita selalu tekun kepada Tuhan, apapun yang kita hadapin setiap hari kita selalu bersyukur. Sekian dan terima kasih. Adik-adik sekolah minggu dari kelas 5-6 remaja Prasidi, sebelum kita mendengarkan atau mempelajari sedikit dari firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa. Atas penyertaan Bapa dari awal kebaktian kami hingga pada saat ini, kami akan mempelajari dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Bukakanlah hati kami masing-masing, agar kami dapat mengerti apa kehendak Bapa di dalam diri kami. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita buka dari Injil Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan 26. Dibuka dulu adik-adik. Injil Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan 26. Saya bacakan, adik-adik buka dan ikuti. Saya bacakan. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Itulah 3 ayat yang diberikan kepada kita. Adik-adik sekolah minggu, ini kejadiannya adalah kematian Lazarus. Lazarus ini mempunyai saudara, Marta, Maria, dan Lazarus. Maria ini kalau adik-adik tahu, inilah yang mencuci kaki Tuhan Yesus dengan minyak, meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak, dan dia melap kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Supaya adik-adik tahu, itulah orang ini bertiga. Mereka bertempat di Betania. Di sanalah mereka dulunya ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan orang ini sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Dan hidupnya, penyerahan hidupnya juga diberikan kepada Tuhan Yesus. Pada suatu waktu, Lazarus sakit. Di waktu dia sakit, Marta memberitahukannya kepada Yesus. Yesus pada waktu itu tidak ada di Betania. Di luar Betania, Yesus berada pada waktu itu. Tetapi dia mendapat berita bahwa Lazarus sakit. Dan dia memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Lazarus sakit. Beberapa waktu kemudian, Yesus mengetahui bahwa Lazarus sudah meninggal. Dia sudah meninggal dunia.
Tetapi dia memberitahukannya kepada murid-muridnya pada waktu itu, nanti aja kita pulang, nanti aja kita pergi ke sana untuk melihat dia. Tetapi murid-murid menyatakan sudah, dia sudah tidur, kata Yesus. Bahasa tidur di sini adalah bahasa bahwa dia sudah mati. Tetapi murid-murid tidak mengerti. Makanya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Lazarus sudah mati. Tapi dia, di waktu dia mendengar pertama kali bahwa Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, dia bukan langsung pergi. Karena dia mengetahui, dia menyatakan bahwa Lazarus, dia sudah mengerti bahwa Lazarus itu akan mati. Dan dia akan melihat Lazarus ke sana. Makanya di waktu Lazarus meninggal atau mati, murid-muridnya menyatakan sudah mati, sudah tidur. Tetapi Yesus supaya itu dia akan hidup. Karena itu supaya kerajaan Allah, supaya Allah memberitahukan kepada semua yang melihatnya, kepada kamu murid-murid, apa yang dikehendaki Allah, apa yang diperbuat Allah sendiri. Makanya beberapa hari kemudian Yesus pergi ke Betania untuk melihat bahwa Lazarus sudah meninggal 4 hari. Sehingga Marta menyatakan, Lazarus saudara kami sudah mati. Andaikan Tuhan ada di sini pada waktu dia sakit, itu tidak akan terjadi. Tetapi kata Yesus kepadanya, dia akan bangkit. Dia akan bangkit. Tapi Marta menyatakan, pada akhir zaman semuanya akan bangkit. Marta belum mengerti bahwa dia itu adalah Tuhan. Bahwa Allah memberikan kuasa kepada Yesus. Marta tidak mengerti. Itu makanya dikatakan oleh Yesus, dia akan bangkit. Percayakah kamu di situ? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Itu kata Yesus. Disitulah Yesus menyatakan dirinya, bahwa dirinya adalah Tuhan. Bahwa dirinya adalah mempunyai kuasa untuk menghidupkan. Pada waktu itu, sampailah Yesus ke daerah kubur Lazarus. Tetapi Maria masih ada di rumahnya. Karena banyak pada waktu itu datang berkunjung untuk menyampaikan suka duka. Untuk menyampaikan duka cita yang atas meninggalnya Lazarus. Karena sudah 4 hari, Maria pergi juga menemui Yesus. Dan Maria dan Marta menunjukkan bahwa disinilah Yesus menyuruh, geserlah itu batu. Mereka mengatakan bahwa dia sudah bau. Sudah bau karena sudah 4 hari. Tetapi Yesus tidak menghiraukannya dan digeserlah batu itu. Dan dia memanggil Lazarus, bangun. Bangunlah kamu Lazarus. Dan Lazarus bangun dan keluar dan hidup. Dan kain kapan yang masih dia pakai dan ikat kakinya masih ada di situ. Yesus menyuruh dan menyuruhnya supaya diberikan makan. Apa yang kita lihat di sini adik-adik? Yesus berkata akan hidup. Namun pun dia mati. Maksud Yesus di dalam hal ini, setiap orang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak akan mati.
untuk selama-lamanya. Kalau kematian itu adalah suatu jalan bagi setiap manusia untuk bisa sampai kepada Allah Bapa. Tetapi maksud Yesus di dalam hal ini akan hidup. Tidak selama-lamanya manusia itu akan mati. Tetapi dia akan mempunyai kehidupan kalau dia percaya dan hidup dalam Kristus Yesus. Tidak ada kematian bagi orang yang percaya. Itu adik-adik sekolah minggu. Itulah pengertian daripada kematian ini. Yesus berkata, akan hidup. Lazarus hidup kembali. Setiap orang yang mati di dalam Kristus Yesus akan hidup. Karena itu dia berkata, aku adalah kehidupan. Jadi setiap orang akan hidup. Itulah yang bisa kita lihat adik-adik di sini. Makanya jangan takut. Jangan mau melepaskan Kristus daripada kehidupanmu. Mari kita sama-sama mempercayai, meyakini bahwa Kristus Yesus adalah kehidupan kita. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Namun pun dia menjalani kematian, tetapi kebangkitan itu akan datang oleh karena Kristus Yesus. Itu makanya bisa kita lihat adik-adik. Kita baca dari ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kita harus percaya bahwa kita hidup di dalam Kristus Yesus. Untuk selamanya kita bersama-sama dengan Kristus Yesus. Karena dia adalah sumber kehidupan bagi kita umat manusia. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa untuk penutupan khotbah. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk menyampaikan puji syukur dan terima kasih kami atas penyertaan Bapa akan firman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Perbuatlah itu menjadi landasan hidup kami. Kepercayaan bagi kami bahwa kami akan hidup bersama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Jangan tinggalkan anak-anak sekolah minggu gereja-Mu ya Bapa. Sertailah mereka. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu yang terakhir dari kakak-kakak bertiga ini ya. Kita mau bernyanyi mengenai aku mau berpegang pada Tuhan. Jadi lagu ini mencerminkan betapa kita mau menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Lagu Kidung Jemaat nomor berapa Kak Dora, Kak Marika? Kidung Jemaat nomor 363. Bagi Yesus kuserahkan. Yesus kuserahkan. Hati dan perbuatan
Mari kita tutup kebaktian kita pada minggu ini, tanggal 22 November. Dari awal kita telah mengadakan kebaktian, pada saat ini kita akan menutup kebaktian ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa. Atas penyertaan Bapa dari awal kebaktian kami hingga pada saat ini kami akan menutup kebaktian ini ya Bapa. Persembahan yang kami berikan kepadamu, terimalah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan perbuatlah itu untuk kebesaran keluarga-Mu, orang Kristen yang ada di dunia ini ya Bapa. Ya Bapa, kami masih memohon kepadamu, anak-anak sekolah minggu berkatilah ya Bapa di setiap penjuru dan juga para orang tuanya. Dan pada saat ini ya Bapa, kami masih bersama-sama memohon kepadamu dengan doa yang Bapa beri, ajarkan kepada kami. Mari adik-adik kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi sebentar lagi kan kita Natalan ya Karya, Kak Maria ya? Nah, apa sih Kak yang harus kita lakukan untuk pas kita Natal nanti? Adik-adik harus ambil bagian di acara Natal. Bukannya harus Kak, bukannya harus, wajib mengambil. Wajib. Kak, acaranya apa aja yang bisa diikuti Kak? Drama, gerak dan lagu, vokal grup, liturgi. Nah, terus yang kalau nari itu kan Kadora nih Karya, itu udah penuh. Tapi yang drama belum ya Kak ya? Nah, jangan lupa isi di drama. Dramanya sih nanti kita kasih apa namanya Kak? Narasinya dulu, pelajarin di rumah, baru kita ketemu. Dan ingat sutradaranya baru sekarang. Oh ya. Sutradaranya ada, bukan Bang Joshua lagi. Ada yang baru. Penasaran? Ikut drama ya Karya ya? Gabunglah di dalamnya. Iya. Kita Natalan tanggal berapa Kak? Tanggal 19 ya? 20 Desember. Kalau untuk kelas besar tanggal 20, untuk kelas kecil tanggal 19 Desember. Berarti 19 dan 20. Iya, betul sekali. Terus ada lagi nih Kak, harus ingat apa Kak? Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Tetap baca Alkitab, doa tiap Hari. Jangan lupa pakai masker kali ya.